Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Fauzia yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan presentasi. Di sini ada pun yang akan saya presentasikan akan membahas mengenai Parises. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Febrianti Nebria dengan NIM 114011200150. Adapun outline atau secara garis besar yang akan dibahas pada kasus varises di sini, pertama ada definisi, kemudian ada etiologi atau penyebab dari varises, kemudian ada manifestasi atau gejala klinis, kemudian ada patofisiologi atau perjalanan penyakit, kemudian ada pencegahan. Memasuki definisi, kata varises berasal dari bahasa Latin, varix, yang berarti memutar. Varises merupakan pelebaran pena yang sering terjadi di pena superficial dan yang banyak terjadi di ekstremitas bawah. Varises merupakan pelebaran pada pembuluh darah balik pena yang berada pada bagian tungkai kaki. Nah, jadi kita lihat dari definisi, kalau varises itu artinya adalah pelebaran pena, dan lebih banyak itu terjadi pada pena superficial atau bagian pena yang mendekati kulit. Dan varises ini juga banyak terjadi pada bagian ekstremitas bawah, terutama pada lipatan kaki. Selanjutnya memasuki etiologi atau faktor penyebab dari varises. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin di sini cenderung wanita itu lebih berisiko mengalami varises karena wanita itu memiliki hormon yang cenderung membuat dinding pembuluh darah itu rileks sehingga katup berpotensi mengalami kebocoran. Selanjutnya ada usia. Nah, jadi usia ini dengan seiringnya bertambah usia, itu elastisitas pembuluh darah itu akan berkurang, sehingga akan membuat katup melemah. Selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan ini produksi darah cenderung meningkat saat hamil, sehingga akan memberikan tekanan lebih pada pembuluh darah pena. Hormon kehamilan juga membuat otot dinding pembuluh pena rileks sehingga perlindungan katup melemah. Selanjutnya ada obesitas. Obesitas, bobot tubuh yang besar akan memberikan tekanan pada pembuluh darah pena, terutama pada kaki, sehingga menyulitkan proses pengembalian darah ke jantung. Faktor penyebab selanjutnya ada faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi, kalau kita ada memiliki riwayat keluarga yang memiliki varises, itu kemungkinan bisa diturunkan oleh faktor genetik. Selanjutnya ada duduk terlalu lama. Jadi, duduk terlalu lama ini bisa menyebabkan pembekuan darah, yang menyebabkan darah itu menggenang di kaki, sehingga menyebabkan varises. Selanjutnya ada kebiasaan pangku kaki saat duduk. Jadi kebiasaan pangku ini juga menjadi salah satu penyebab dari varises, dikarenakan posisi ini dapat menghambat darah yang akan dibawa ke jantung. Selanjutnya ada berdiri terlalu lama. Berdiri terlalu lama ini juga merupakan penyebab karena pembuluh darah dari pena itu akan membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Apabila kita berdiri terlalu lama, itu akan menyebabkan pembuluh pena itu kesulitan untuk membawa darah ke jantung. Selanjutnya ada penggunaan high heels. Penggunaan high heels ini akan menopang bobot tubuh pada satu bagian sisi saja, terutama pada tumit. Jadi ketika terjadi, otot tumit menjadi pasif, sehingga kerja pembuluh darah pena itu terpengaruh. Apabila katup pada pembuluh darah pena mengalami malfungsi karena pemakaian high heels, darah seharusnya dialirkan ke jantung, malah turun ke bawah. Selanjutnya, sering menggunakan celana ketat. Celana ketat itu memberi terlalu banyak tekanan pada area tubuh dan akan menyempitkan aliran darah pemicu terjadinya varises. Selanjutnya ada merokok. Merokok itu dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku, kemudian ada menyempit dan pembuluh darah itu menjadi tidak elastis sehingga memicu terjadinya varises. Selanjutnya ada diabetes dan kolesterol tinggi dapat membuat pembuluh darah menjadi tidak elastis sehingga menjadi pemicu varises juga. Kemudian ada trauma kaki. Trauma langsung pada pena pada kaki terutamanya itu dapat merusak katup dan bahkan dapat melemahkan kemampuan pembuluh darah untuk memindahkan darah menuju ke jantung. Nah, di sini untuk varises sendiri umumnya tidak hanya terjadi di kaki, namun bisa juga terjadi pada tenggorokan, kemudian anus, dan lain-lain. Untuk
manifestasi atau gejalanya sendiri, di sini ada pembuluh darah. Mohon maaf, pembuluh pena akan terlihat menonjol dengan warna biru tua atau ungu. Kemudian rasa nyeri pada kaki, karena kebanyakan dari varises ini terjadi pada kaki. Kemudian apabila varises terjadi pada kaki, itu kaki akan terasa berat dan panas, terutama setelah duduk atau berdiri dalam waktu lama. Kemudian gejala selanjutnya ada pembengkakan kaki bagian bawah, kemudian ada rasa gatal pada permukaan kulit yang menutupi varises, kemudian ada mudah kram, perubahan warna kulit, pigmentasi di seputar mata kaki. Perubahan kulit itu terjadi karena aliran darah tersebut tidak sampai menuju jantung, sehingga mengakibatkan pigmentasi. Kemudian ada kaki bengkak atau edema. Hanya itu untuk manifestasi. Kemudian masuk ke patofisiologi atau perjalanan penyakit dari varises. Jadi, pena memiliki katup berukuran kecil yang dapat terbuka ketika darah menuju jantung dan kemudian dapat menutup agar darah tidak kembali lagi. Hal ini memungkinkan darah mengalir mundur dan menyebabkan pena membesar dan berkelok-kelok. Asal-usul penyakit varises, penyakit proses awal mula terjadi akibat pelebaran dinding pena pada pembuluh darah balik atau pena. Fungsi pembuluh pena yang normal dan sehat adalah membawa darah kotor kembali ke jantung. Karena harus bekerja melawan gaya berat, maka pembuluh pena dirancang untuk memiliki serangkaian katup untuk mencegah kembalinya aliran darah titik. Bila bagian katup ini hilang, darah akan berkumpul pada pena di mana tarikan gaya beratnya besar, seperti kaki dan anus. Karena hal tersebut, maka yang terjadi adalah aliran darah mencari jalan alternatif sehingga pembuluh darah pena mengalami pelebaran. Nah, dapat kita lihat dari gambar di sini. Jadi untuk pena yang sehat di sini, pena itu kan mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pada pena yang sehat, aliran darah itu akan seluruhnya menuju jantung. Jadi di pena itu ada yang namanya katup. Itu fungsi katupnya agar darah tersebut tidak kembali lagi. Nah, tapi pada kasus varises, di sini ada terjadinya pelemahan dinding pada pena, sehingga menyebabkan katup itu tidak menutup dengan baik. Di sini terlihat di gambar, katup itu tidak menutup dengan baik atau terbuka, sehingga aliran darah yang harus menuju jantung itu kembali menumpuk di salah satu vena. Kemudian terjadilah peradangan atau inflamasi. Maka apabila terjadi peradangan itu, muncullah gejala-gejala tadi seperti munculnya kebiruan atau warna ungu. Ya, di sini selanjutnya ada gambaran mengenai kasus varises. Di sini terlihat pembuluh penanya ada berwarna kebiru-biruan dan keungu-unguan, kemudian terjadi inflamasi atau pembengkakan. Untuk pencegahan untuk varises, yang pertama ada olahraga yang teratur, kemudian kurangi menggunakan sepatu hak tinggi, hindari berdiri terlalu lama, jangan duduk sambil menyilangkan kaki terlalu lama, jangan sering menggunakan pakaian ketat pada bagian pinggang, paha, dan kaki, biasakan mengkonsumsi vitamin C dan E untuk mencegah terjadinya varises, kemudian banyak mengkonsumsi makanan berserat, buah, dan sayur. Ya, mungkin hanya itu penyampaian materi mengenai varises. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, karena di sini saya masih dalam tahap belajar juga. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.